Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ruang Teratai RSI Jemur Sari, Surabaya, mahasiswa Profesi Nurse Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini kami akan memberikan materi singkat mengenai timbang terima. Pengertian timbang terima. Timbang terima merupakan cara untuk menyampaikan dan menerima suatu laporan yang berkaitan dengan keadaan pasien. Informasi yang disampaikan harus jelas dan akurat. Tujuan timbang terima: menyampaikan kondisi pasien secara umum, menyampaikan hal yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya, tersusunnya kerja untuk dinas berikutnya. Manfaat timbang terima bagi perawat: yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat, menjalin hubungan kerjasama dan bertanggung jawab antar perawat. Pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap pasien yang berkesinambungan, perawat dapat mengikuti perkembangan pasien secara paripurna. Manfaat timbang terima bagi pasien: saat timbang terima, pasien dapat menyampaikan masalah secara langsung bila ada yang belum terungkap. Prosedur timbang terima. Persiapan timbang terima di nurse station. Timbang terima dilakukan setiap pergantian shift. Prinsip timbang terima: semua pasien baru masuk dan pasien yang memiliki permasalahan yang belum atau dapat teratasi serta yang membutuhkan observasi lebih lanjut. Perawat pelaksana menyampaikan timbang terima kepada perawat pelaksana pada shift berikutnya. Adapun hal-hal yang perlu disampaikan saat timbang terima. Yang pertama yaitu jumlah pasien. Yang kedua, masalah keperawatan yang masih muncul. Yang ketiga, intervensi keperawatan yang sudah dan belum dilaksanakan secara umum. Yang keempat, intervensi kolaboratif dan dependen. Yang keenam, rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan seperti persiapan operasi, pemeriksaan penunjang, dan program lainnya. Tahap pelaksanaan di nurse station. Kedua kelompok dinas sudah siap melakukan timbang terima. Kelompok yang akan bertugas menyiapkan buku catatan. Kepala ruangan membuka acara timbang terima. Penyampaian yang jelas, singkat, dan padat oleh perawat jaga. Timbang terima berikutnya dilakukan di bed pasien. Kepala ruangan menyampaikan salam dan perawat pelaksana menanyakan kebutuhan dasar pasien. Perawat jaga selanjutnya mengkaji secara penuh terhadap masalah keperawatan, kebutuhan, dan tindakan yang telah atau belum dilaksanakan. Hal-hal yang sifatnya khusus dan memerlukan perincian yang lebih matang sebaiknya dicatat secara khusus untuk kemudian diserah terimakan kepada petugas berikutnya. Alur prosedur timbang terima. Perawat penanggung jawab harus melaporkan terkait kondisi pasien yang meliputi diagnosa medis, diagnosa keperawatan, dan tindakan. Pos timbang terima di nurse station. Yang pertama, diskusi. Yang kedua, pelaporan untuk timbang terima dituliskan secara langsung pada format timbang terima yang ditandatangani oleh perawat pelaksana yang jaga saat itu dan perawat pelaksana yang jaga berikutnya yang diketahui oleh kepala ruangan. Kemudian, acara timbang terima ditutup oleh kepala ruangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan timbang terima: dilaksanakan tepat waktu pada pergantian shift, dipimpin oleh kepala ruangan atau penanggung jawab pasien, diikuti oleh semua perawat yang telah dan akan dinas. Informasi yang disampaikan harus akurat, singkat, sistematis, dan menggambarkan kondisi pasien saat ini. Timbang terima harus berorientasi pada permasalahan pasien. Pada saat timbang terima, di kamar pasien menggunakan volume yang cukup, sehingga pasien di sebelah tidak mendengar sesuatu yang dirahasiakan bagi pasien. Sesuatu yang dianggap rahasia sebaiknya tidak dibicarakan secara langsung di dekat pasien. Sesuatu yang mungkin membuat pasien terkejut atau syok sebaiknya dibicarakan di nurse station. Penerapan komunikasi SBAR pada kegiatan timbang terima atau handover. Yang pertama, situation, yang meliputi melaporkan kondisi pasien secara subjektif dan objektif. Yang kedua, background, menjelaskan tentang latar belakang pasien, riwayat penyakit sekarang, alasan pasien dirawat inap, pengelolaan pasien yang sudah berjalan, dan terapi yang diterima pasien sampai saat ini. Kemudian ada asesmen, yaitu penilaian kondisi pasien dan diagnosa keperawatan. Yang terakhir ada recommendation, sebutkan rekomendasi untuk pasien menurut pelapor, tindakan yang telah atau perlu dilakukan. Penata laksanaan SBAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami akan melakukan kegiatan handover atau serah terima pasien dari shift pagi ke shift sore. Alangkah lebih baiknya kami mulai handover dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Baik, saya persilahkan kepada Ketua Tim 1 dan perawat pelaksana untuk melaporkan asuhan keperawatan yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Baiklah, saya Ketua Tim 1 akan melaporkan kondisi pasien di ruangan teratai. Hanya ada satu pasien lama, tidak ada pasien baru atas nama Tuan A. Tuan A masuk pada tanggal 5 Januari 2021 dengan diagnosa medis DM tipe 2 dan dioperasi pada tanggal 8 Januari 2021 di bagian kaki kirinya. Berdasarkan pengkajian pagi tadi yang dilakukan oleh Tim 1, didapatkan bahwa Tuan A masih merasakan nyeri pada bagian operasi kaki kirinya dan Tuan A mengatakan tidak memiliki penyakit menular pada keluarganya, tetapi DM-nya diturunkan dari ayahnya. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim 1. Kepada penanggung jawab shift sore, apakah ada yang ingin diklarifikasi? Baiklah, terima kasih kepada Kepala Ruangan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini, saya selaku penanggung jawab shift sore akan mengkonfirmasi ulang terapi yang akan diberikan kepada Tuan Ahmad di dinas sore, yaitu terapi lanjutan dari dinas pagi. Apakah benar seperti itu? Baik, lanjutkan saja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dokter. Kepada Ketua Tim 2, silakan melaporkan asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien kepada penanggung jawab shift sore dan perawat sore. Saya Tim 2 akan menjelaskan kondisi pasien di ruang teratai pada ruang C5. Di sini pasien lama 1, pasien baru tidak ada. Nama pasien Tuan A dengan diagnosa medis TB paru. Untuk keluhannya sekarang adalah sesak yang dirasakan seperti baru pertama masuk rumah sakit. Dan untuk masalah keperawatannya yaitu ketidakefektifan jalan nafas. Berarti selanjutnya yang dianjurkan oleh Dr. Dragio yaitu melanjutkan intervensi sebelumnya. Lalu tindakan keperawatan yang sudah dilakukan oleh perawat shift pagi yaitu yang pertama, sudah memposisikan pasien dengan posisi semi flower, mengkaji tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 100/70 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 25 kali per menit. Nah, untuk tindakan keperawatan selanjutnya yang sudah dilakukan yaitu menganjurkan klien mengkonsumsi cairan sebanyak 2.500 ml per hari, lalu banyak 2 mpm atau 2 liter per menit. Untuk intervensi dari dokter yang bertanggung jawab akan dilakukan pengotoran sepanjang jam 17.50. Demikian laporan kondisi dari pasien. Apakah sudah jelas? Tingkat kesadaran dan tanda-tanda vital tidak ada masalah. Semuanya normal, sesuai dengan kondisi pasien saat ini. Kemudian, terapi yang sudah diberikan saat ini adalah obat oral lanjut dan infus lanjut 1000 ml. Tadi juga kami sudah membantu mobilisasi pasien untuk menggerakkan kaki kiri. Tapi pasien masih merasa nyeri dan kaku. Dan kami tadi juga sudah mengganti balutan pasien. Dan instruksi dokter dilanjutkan. Iya, laporan saya terima. Nanti saya akan melaksanakan untuk asuhan keperawatan kepada pasien. Laporan sudah cukup jelas, saya akan melanjutkan ke pasien. Baiklah, handover sore ini telah selesai. Ada baiknya kami menutup handover ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.